Pemirsa dan juga Putih, kamu udah tertawa belum hari ini? Baru dikit tau. Baru dikit ya, karena mungkin ngantuk kali ya, masih pagi ya. Kamu punya lelucon atau mau bikin aku ketawa nih? Tuh ketawa kan? Ketawa dikit ya, bisa gitu Ocha. Pemirsa, tahukah Anda bahwa tertawa itu juga punya hari peringatan loh. Nah, hari tertawa ini diperingati sedunia pada hari Minggu pertama di bulan Mei setiap tahunnya. Nah, artinya pemirsa, kemarin tepatnya tanggal 7 Mei 2023 kita tuh seharusnya menjalani hari dengan penuh kebahagiaan. Namun apakah warga Indonesia tahu akan adanya hari tertawa? Nah, berikut ini tanggapan masyarakat terkait hari tertawa sedunia. Nggak tahu. Bang, kalau abang sendiri biasanya ketawa itu tuh karena apa sih? Karena kehidupan sendiri. Iya, menertawakan kehidupan sendiri. Oh ya, kalau nonton ada pelawak gitu. Ada pelawak ya. Oh iya, itu ya tergantung, kalau lucu ya ketawa. Lumayan. Kenapa sih Mas hari menurut Mas nih, kenapa hari tertawa sedunia itu harus diperingati? Ya mungkin untuk mengingatkan orang jangan serius-serius banget kali ya. Jadi harus ada ketawanya lah hidup gitu. Ini Mas terakhir, apa sih manfaat dari ketawa kalau yang Mas tahu? Rilis stres. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Jujurnya aku nggak tahu dan aku baru tahu kalau ada. Sebelumnya pernah tahu sih, kayaknya di awal Mei, bener nggak sih? Di awal Mei, cuman tanggal exactnya nggak tahu. Ini kayaknya kan Masnya sungguh komedi sekali nih, berarti sering ketawa dong? Harusnya sering tertawa ya, cuman di balik itu kayaknya nggak sering-sering juga sih. Pemicu bikin ketawa biasanya menertawakan kehidupan sendiri yang sangat aneh ini, atau menertawakan teman-teman yang kehidupannya ternyata lebih parah. Aku bisa menertawakan segala hal sih sesungguhnya ya, apapun itu. Apa sih biasanya pemicunya, Pak? Ngobrol hal random pun aku ketawa sebenarnya. Hal kecil pun aku bisa ketawa. Berarti sungguh ini ya Kak, hidupnya nggak terlalu stres ya Kak? Enggak deh kayaknya. Semoga enggak. Kalau bisa dihitung-hitung nih, Kakak tadi kan bilang sering banget ketawa. Biasanya hampir setiap hari ketawa atau gimana? Pasti. As I know itu bisa bikin awet muda ya. Selain bikin bahagia bisa bikin awet muda. Itu sih kalau menurut aku hal yang paling utama. Jokes berdua aja. Jokes berdua apa tuh contohnya yang paling lucu yang diingat? Random sih. Random nggak ada sih. Kayak ada sesuatu yang video atau memes iya. gitu. Video atau memes ya? Kayak gitu doang. Kalau untuk Mas Bagas sendiri sering nggak sih ketawa? Lumayan sering sih. Iya. Ya? Tapi nggak sering-sering banget. Iya. Ntar kayak aneh Pak. Ya. Ini kan ada peringatan Hari Ketawa Sedunia. Menurut kalian kenapa sih itu harus diperingati? Ya apa ya? Kan apa natural aja orang buat. Iya. Relaxing. Relaxing aja kan. Satu lagi terakhir, manfaat dari ketawa yang kalian ketahui? Tadi relaxing, terus apa lagi? Manfaatnya lega aja gitu. Bisa ketawa lepas gitu. Iya, bisa ketawa. Benar-benar relax, melepas stres ya? Betul, stress relief. Iya. Oke. Terima kasih Mas Bagas ya. Ternyata banyak ya masyarakat Indonesia yang tertawa itu menertawakan kisah hidupnya. Kehidupannya itu Ini baik atau enggak tuh ya sebenarnya ya? sebenarnya ada baiknya karena paham sama kehidupannya. Kalau misalnya memang hidupnya itu mungkin banyak masalah ya, jadi semuanya tuh kalau ada hal-hal jadi tertawanya agak sulit mungkin Ocha karena jadi kebanyakan ketawain masalah. aja gitu ya. Betul. Nah pemirsa, nampaknya masih banyak ya warga 62 yang tidak tahu hari tertawa sedunia. Padahal sadar akan adanya hari tertawa itu penting loh. Tujuannya hari tertawa ialah dirayakan nih untuk meningkatkan kesadaran global tentang manfaat kesehatan dari tertawa. Bener banget Ocha. Dan tapi untuk membuat orang tertawa itu nggak mudah loh Ocha dan pemirsa. Butuh kecerdasan yang tinggi untuk menciptakan sebuah komedi. Seperti salah seorang narasumber yang sudah hadir di studio kita hari ini, ada Pak Delon, founder Aku Badut Indonesia. Halo Pak Delon, apa kabarnya? Dulu ya. Aduh, apa nih? Oh, jempolnya gede banget. Berarti sehat banget gitu.
sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan penuh serius dunia ini, semua penuh dengan canda. Semua perlu dengan canda. Nah, kita mau tes dulu nih Pak Delon. Pak Delon sendiri tahu nggak sih kalau ternyata tuh ada hari tertawa sedunia? Sebenarnya saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ya, Gimana? saya nggak tahu. Tapi ya memang sih apa ya sangat-sangat informasi ya, sangat berguna ya. Baru saya tahu tanggal 7 Mei hari tertawa. Nanti saya usahakan tiap tanggal 7 Mei saya tertawa. Ketawa. Dan buat orang sekitar ketawa juga. Ya. Jangan setiap hari tanggal 7 ya, kalau bisa kan memang kita harus setiap hari Setiap tertawa hari, ya betul. kan. Seperti tadi tuh kata Masih harus rilis stres Betul gitu ya. banget. Nah, kenapa sih nih Pak kita tuh harus tertawa kalau menurut Bapak sendiri? Banyak manfaatnya ya. Usia saya ditebak kira-kira berapa? 17. 17. Oh, 15. 12. Oh, 12 tahun ya. 55. Oh, 55 tahun. Ya karena kebanyakan tertawa, menghibur, senyum, minimal kita senyum aja sama orang. Insya Allah wajah kita juga nggak tua-tua banget gitu. Ya, minimal kan kalau ketemu orang misalkan cemberut, ya orang kan nggak suka kan. Tapi orang Indonesia kan senyum ramah dengan tertawa. Hai, Ocha, Bang. Langsung jadi happy. ya. Misalkan, Saya juga males jadinya. Jangankan untuk kenal ya, untuk Nengok aja nggak juga mau. males. Bener-bener. Betul. Kemudian sulit nggak sih Pak untuk membuat orang lain itu tertawa? Apakah tadi seperti yang tadi saya katakan harus memiliki keahlian khusus? Emang itu benar Pak? Betul sih ya, karena memang sulit banget ya. Apalagi bagaimana kita membuat tertawa dari anak-anak sampai dewasa. Itu bagaimana caranya kita membuat satu tubuh kita tanpa bisa pola gerak kita aja. Bikin orang tertawa bagaimana? Seperti sulap gini. Ini saya ambil. Wah, senyum. Minimal bagaimana caranya kita bikin anak-anak suka. Tersenyum dan tertawa itu paling berat. Pernah nggak Pak pas lagi pada saat pentas atau tampil udah susah payah kemudian gak ada yang ketawa gitu? Pernah. Terus rasanya kayak gimana Pak? Saya waktu itu Menertawakan diundang anaknya yang ulang tahun 1 tahun. Yang datang cuma 2, umur 3 sampai 5. Ya. 3 dan 5 tahun. 3-5 tahun. Jadi bingung saya bikinnya. Duh, bagaimana? Tapi namanya badut bisa menghibur orang dewasanya. Itu aja sih. Jadi memang anak-anak itu gak akan tertawa. Memang sulit gitu. Kita mau main sulap, mereka belum mengerti. Tapi bagaimana kita ngelihat di lingkungannya ada orang dewasa, kita manfaatin itu sih. Jujur itu paling sulit. Apalagi kalau anak SMP. Kita membuat anak-anak bukan anak-anak, kita dibuat remaja bukan remaja. Nanggung banget. Udah bener-bener gak sulit. Berarti bercandanya ini nanggung-nanggung juga kali Nanggung ya? juga. Karena kita sering dibully malah. Oh, sering dibully juga? SMP rata-rata kita dibully. Dihina-hina biasanya gitu. Tapi itu bukan menjadi suatu penghambat untuk menghibur anak-anak SMP. Kita nggak pernah tentunya menghilangkan ya? anak-anak. Kita bagaimana kita kemampuan kita dengan cara belajar. Kita juga ada namanya Jambore Badut Indonesia. Jambore Badut Indonesia, semua badut di Indonesia kita latih. Ada mentor-mentor yang memang profesional di bidangnya gitu. Nah ini kan di Indonesia ini banyak sekali ya pengemis atau yang di jalan-jalan gitu berkedok badut, tapi tujuannya untuk meminta duit gitu misalkan. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Saya menghormati pekerjaan mereka, tapi saya nggak mengapresiasi cara mereka nyari uang, karena badut itu penghibur bukan pengemis. Bayangkan badut itu topengnya dilepas ditaruh sini. Itu kan sedih kan? Itu sedih. Pas saya tanya, ibu badut? Iya badut. Bisa menghibur? Enggak. Nah, kan lucu. Sedangkan kita kalau kita mau jadi dokter, kita harus belajar dulu. Menjadi profesi dokter kita harus belajar dulu. Sama dengan halnya badut. Kita harus belajar dulu jadi badut, baru jadi badut. Bagaimana kalau kita dokter tidak belajar dulu? Ngasih resep sembarangan. Badut pun juga seperti itu, mengedukasi tentang anak-anak, menghibur anak-anak itu salah. Macam-macam, ada yang tadi ada berita tentang badutnya mukul konsumen atau mukul siapa atau pelecehan seksual. Di Aku Indonesia ini bagaimana caranya teman-teman para badut di Indonesia ini, yuk kita belajar memberikan skill, kemampuan. Karena perbedaannya mereka nggak punya skill, kami punya skill gitu. Belajar.
Nah, untuk Pak Delon sendiri, ini menurut Bapak, ada nggak sih perbedaan antara badut yang ada di lampu merah sama badut-badut yang benar-benar menekuni dunia kesenian badut ini sendiri? Kalau yang ditekunin yang profesi badut ini adanya di rumah, yang di lampu merah di lampu merah. Itu bedanya. Tempatnya beda. Tempatnya aja. Dari kostum kita tahu. Dan mereka hanya pakai topeng. Ya, kita tidak. Itu kan hanya orang pakai topeng, membungkus pengemis dipakein topeng, hanya itu saja sih. Kalau kami ya dengan bermake up pun juga kita nggak sembarang harus latihan, harus ada sekolahnya. Oh, oke. Nah, ini boleh dong Pak praktekkan nih bagaimanakah Anda sulap atau melakukan atraksi. Namun sebelumnya kita harus pindah tempat dulu ya Pak ya. Siap. Ini udah ada atribut-atribut Silakan. sepertinya. Oke. Aku punya satu permainan di mana Kak Ocha, aku lukis ya. Oh, mau dilukis? Boleh. Dalam waktu 1 detik. 1 detik? Oh, cepet banget. Bisa. Oh, cepet sekali ya. Jadi Kak Ocha harus bilang iya dan tidak kalau lukisan itu tuh, ya. Kalau misalkan, oh iya mirip saya, iya. Kalau tidak mirip, Kak Ocha boleh protes. Oh iya. Oke. Simsalabim. Ya, siap, simsalabim. Oke. Saya lukis ya, siap Kak Ocha ya. 1 detik. Udah jadi Kak Ocha. Masa? Bener? Coba lihat. Coba Kak Ocha. Deg-degan Apakah nih kayaknya. ini Kak Ocha? Ya jelas aja. Aku udah tahu triknya. Tahu. Ada cerminnya di situ, ya kan? Ini begini aja kita udah tertawa ya. Ada ketawa. Ini yang paling gampang ialah kita bermain kartu. Ya. Kartu. Ini ada kartu yang besar. Kak siapa? Kak Putih. Kak Putih. Dipilih satu, pilih aja dari dibuka dulu, dilihat. Oh, aku lihat dulu. Kartunya palsu. Sudah dibuka, sudah dipilih. Udah. Pilih satu kartu. Satu kartu udah. Kasih tahu ke penonton. Kasih Saya tahu nggak ke ngeliat. penonton. Oke, saya nunjuk. Kasih kartu yang banyak ini ke saya. Udah, oke. Yang Maaf. kartu satunya diumpetin. Satunya diumpetin. Sudah diumpetin? Udah. Oke. Saya ada kartu kecil di sini. Oke, ini kartu kecil. Saya akan memilih. Ini sulit. Ini pertama kali nggak semua pusat bisa. Hanya saya yang bisa. Ditaruh sini. Di mana? Di bawah. Di sela-sela. Oke. Oke. Ini sulit. Saya akan memilih kartu ini. Di mana kartu ini berada? Ini luar biasa sulit. Nah, ini dia nih. Ini bener. Bener. Aduh. Karena ukurannya beda sendiri, tapi kita kasih tepuk tangan dulu. Yeay. Lebih meriah gitu ya. Kak Ocha, kita ini terakhir nih, kita mau main. Apa itu? Kasih Kak Putih, Kak Ocha, ini paling gampang Kak Ocha. Ini apa ya? anak-anak kemampuan apa untuk belajar Pensil. bermain akrobat, ya. akrobat. Ini paling gampang. Oke, kita buat. Aduh, oke, Kak pegang yang kuat. Ambil Kak Ocha. Up. Ambil. Oke. Oh, bisa. Aku bisa. Oke. Oh, dia seneng mukanya. Oke, ambil Kak Putih. Oke. Yuk kita bisa selesai. loh. Oke. Saya nggak bisa. Nah, sekalian kita lagi main ini, Pak, boleh nggak sih kasih tahu kita harapannya Bapak untuk badut Indonesia ke depannya gimana? Harapannya, yuk teman-teman yang mungkin yang melakukan profesi badut tapi dengan pengemis, yuk belajar. Dengan bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah. Insya Allah mereka bisa mendapatkan menjadi manusia yang bermanfaat di acara mungkin ulang tahun, event yang lain gitu. Oh, oke, jadi kalau misalkan yang namanya badut berperanlah sebagai badut dengan skill yang mumpuni dan juga pastinya mampu untuk menghibur masyarakat Indonesia. Betul banget. Seperti itu ya. Wow, ini sangat luar biasa sekali kita bisa berbincang-bincang nih dengan Pak Delon selaku founder Aku Badut Indonesia. Terima kasih Pak Delon atas kehadirannya di studio kami. Terima kasih Ocha. Pak Delon. Selalu. Sukses selalu. Semoga kedepannya ini badut Indonesia semakin berkembang ya, bukan cuma Amin. buat pengemis yang ingin berkedok untuk meminta-minta aja, tapi memang benar-benar menekuni dunia seni badut tentunya. Iya, tepat sekali. Sukses terus ya Bapak ya. Terima kasih, Kak Ocha. Tetap semangat dan selamat untuk Terima keluarga yang kasih. ada di rumah.